Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah nama Allah Bapa di surga, dimuliakan namamu, ditinggikan namamu. Kami ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bernapas itu adalah anugerah daripada Tuhan. Hari ini adalah hadiah bagi kami. Urapi setiap kami, sentuh telinga, hati, kuduskan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu tabur hari ini berdiam di hati pikiran kami, dan kami akan melakukannya. Berkati setiap kami Bapa yang sudah duduk diam mendengarkan pikiran-Mu. Roh Kudus menerjemahkan setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk menyatakan kuasa Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas, Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Jawab shalom, luar biasa, sehat, diberkati Tuhan. Kita ulangi, shalom. Shalom. Luar biasa, diberkati Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi bagi kita. Amin. Setia dalam perkara kecil. Setia itu adalah salah satu buah dari buah-buah roh. Poin yang ketujuh, buah roh ada 9, tetapi kata setia itu adalah salah satu buah daripada roh. Setia itu adalah karakter Tuhan. Setia, susah enak, tetap ingat Allah. Itu kepanjangannya kita buat, setuju? Susah enak, tetap ingat Allah. Amin. Sesuatu yang luar biasa itu berasal dari yang biasa-biasa. Sesuatu yang besar berasal dari kecil. Sesuatu yang luar biasa itu berasal dari hal yang biasa. Di dalam tangan Sang Penjunan, dalam tangan Sang Pencipta kita, Dia bisa mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Bahkan ketika Allah tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita. Contohnya, seorang evangelis dunia bernama Benny Hinn. Dia gagap bicara, gagap berkata-kata, tetapi menjadi evangelis dunia. Allah tidak bisa mampu otak kita, logika kita untuk memahami cara kerja Allah. Latar belakang nas kita Lukas 16 ayat 10 tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur, di mana harta dan uang tuannya diboroskannya untuk kepentingannya sendiri. Pada suatu hari orang mengadu kepada tuannya. Kata tuannya, berilah laporan kerjamu, berilah pertanggungjawabanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan tiba waktunya kita juga akan memberikan pertanggungjawaban kita ketika kita berada di planet Tuhan. Karena kita semua adalah bendahara-bendahara. Selanjutnya dalam latar belakang, suatu hari orang mengadu kepada tuannya. Tuan itu adalah Yesus Kristus. Berilah
laporan tentang kerjamu, karena kamu tidak boleh bekerja dan dipecat sebagai bendahara. Tetapi sebelum bendahara itu dipecat, ketika dia hendak memeriksa beberapa harta yang diboroskannya, rupanya dari semua yang berhutang kepada bendahara ini adalah merubah hutang dari yang sebenarnya. Bendahara yang tidak jujur, tetapi dalam akhir-akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, dia mendepositkan kebaikan, dan itu yang diperhitungkan Tuhan dalam nas ini. Peminjam pertama sebelum nas ada 100 tempayan minyak. Inilah surat hutangmu, duduklah, buatlah surat hutangmu sebanyak 50 tempayan. Dia meminjam kepada bendahara yang tidak jujur, tetapi ditulis di surat hutangnya 50 tempayan. Surat hutang pada waktu itu, Bapak Ibu, dituliskan di atas papan yang dibubuhi lilin. Catat, dengar itu baik-baik. Surat hutang pada zaman itu dituliskan di atas papan yang dibubuhi lilin. Jadi mudah sekali untuk menghapusnya. Duduk tenang, tuliskanlah hutangmu sekian. Bendahara pada fase hidupnya dia berbuat kebaikan, dia mendepositkan hal-hal kebaikan. Sebelum kita lanjut, kita tidak tahu menahu sampai manakah estafet, sampai manakah akhir kehidupan kita. Jikalau kita tahu sampai mana akhir hidup kita, mungkin kita akan bertobat. Kalau 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi, mungkin kita penuh pelayanan, memakai mata, hati, tangan, kaki, semua tertuju kepada Tuhan. Tapi karena mungkin ada dan kita tidak tahu menahu, harinya kita tiba ke sorga, bisa juga ya nanti aja dulu bertobatnya. Sekarang yang hidup dalam dunia, hidup dalam dosa. Nah, sebagai bendahara yang jahat tetapi dipakai Tuhan memberikan, mengelola asetnya Tuhan. Jadi setiap peminjam hatinya bergembira karena kebaikan bendahara itu. Setiap peminjam pulang dari hal pinjam meminjam, dia bergembira, hatinya bersuka cita karena sifat dari bendahara itu merubah hutangnya. Peminjam yang kedua 100 pikul gandum. 100 pikul gandum lebih kurang 370 liter. Nah, dalam surat yang baru dicatat 80 pikul. Semua orang yang berhutang memuji bendahara itu dan menyatakan penghargaan mereka atas pimpinannya. Lalu tuannya memuji perbuatan bendahara yang cerdik itu, yang bijak itu. Ia dipuji bukan karena perbuatannya yang salah, tetapi karena saat terakhir dari masa jabatannya dipergunakannya baik sekali sehingga banyak sahabatnya. Seorang teolog pernah berkata, anggaplah hari ini, anggaplah besok kamu mati dan tanamlah kelapa hari ini. Anggaplah hari ini hari terakhir kita, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Bendahara itulah yang dipakai Yesus sebagai contoh. Ada sifatnya yang baik, yaitu memikirkan masa depan. Kita hidup dalam dunia fana, harus kita pikirkan masa depan kekekalan itu. Kalau kita hanya memikirkan dunia yang fana, kata Paulus, kitalah manusia yang paling, ya, kalau bahasa karunia sia-sia. Pikirkanlah hal kekal dalam dunia yang fana ini. Ada sifatnya yang baik, memikirkan masa depan. Beberapa jam lagi dia dipecat dari jabatannya, tapi saat terakhir itu dipergunakannya dengan sebaik-baiknya, dan itulah yang patut kita tiru.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah bendahara. Allah lah yang mempunyai dunia ini. Dialah yang menyerahkan harta kepada kita sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang mendapat banyak atas harta yang diserahkannya, ada yang sedikit. Tuhan tidak pernah silap, Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan harta itu kepada kita. Setiap kita beda yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalaupun itu kecil, besar, kalaupun itu sedikit, diberkati Tuhan, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kurang. Nah, kisah kiprah Nabi Elia ketika bermisi ke sungai Kerit, dia merasa kelaparan. Allah memakai seorang janda yang miskin untuk memberi makan Nabi Elia. Dialah yang menyerahkan harta kepada kita. Apa makna dari latar belakang nas ini sebelum Lukas 16 ayat 10? Seberapapun kamu punya, itu adalah milik Tuhan. Bagikan itu untuk membuat kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Itu makna dari ayat ini. Besar, kecil, banyak, sedikit, seberapapun itu, jadikan itu alat transport untuk menggapai kekekalan itu. Pakai hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai segala milikmu untuk menyatakan rahmat Tuhan di dalam dunia. Apa yang kamu punyai ketika kamu memakainya untuk pelayanan, itu akan ditambahkan oleh Tuhan dan tidak akan pernah habis. Tuhan akan menjadikan kita sebagai donaturnya dalam menyatakan kuasa Allah. Ada amin? Nah, kita adalah bendahara atas harta yang diserahkannya kepada kita. Dan ada waktunya kita akan dipecat sebagai bendahara dan kita akan pulang kampung. Arti dipecat, pada suatu waktu kita akan pulang kampung ke sorga. Karena sorga itu adalah kampung yang sesungguhnya. Dunia ini adalah hanya tempat persinggahan saja. Kita akan dipanggil mempertanggungjawabkan harta yang dipercayakan kepada kita. Yesus berkata, pergunakanlah waktumu yang singkat itu. Pergunakanlah waktumu yang singkat itu untuk mencari sahabat-sahabatmu. Ingatlah pada hari depanmu. Tuhan memberikan kita hikmat untuk boleh bijak mengelola harta dunia, harta kekayaan milik kita. Ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang tidak berhasil mengelola harta pikirannya. Istri Lot, karena hartanya dia menjadi tiang garam. Kita tidak boleh mendua. Arti setia hanya fokus kepada Allah, bukan mendua. Percaya pada Tuhan, percaya juga kepada Mammon. Itu bukan orang yang setia. Yesus berkata, pergunakanlah waktumu yang singkat.